Halo, apa kabar? Saya Albi Pratama. Selamat datang di CNN Indonesia Drive, tempat berita terbaru seputar dunia otomotif dari berbagai sisi, mulai dari review mobil dan motor terbaru, teknologi mutakhir, sampai kepada tips perawatan serta tren otomotif yang lagi panas diperbincangkan oleh Anda, si paling otomotif. So, langsung saja kita mulai. Start your engine and let's drive! Dalam rangka memperingati 100 tahun eksistensinya, brand motor yang bermarkas di Borgo Panigale, Bologna, Italia ini mengadakan jambore berskala global di sirkuit Misano. Sebanyak 118.000 pemotor dari berbagai penjuru dunia berkumpul di satu tempat yang sama untuk merasakan sejumlah pengalaman mulai dari test ride sampai melihat berbagai motor bersejarah. Just bought a new Robbins truck, Royce truck, Bentley truck, Richard, it's always the other side. Cause I ain't teaming up, just chasing all my dreams. 100K a month, the crib worth a lot. Kita akan menghadiri salah satu event yang diselenggarakan oleh brand kendaraan sepeda motor salah satu yang tertua di dunia nih, Bar. Acaranya ini adalah untuk memperingati 100 tahun brand ini di seluruh dunia. Udah 100 tahun? 100 tahun, udah tua kan? Wah, legend dong ini. Legend harusnya. Luar biasa. Pada penasaran nggak kira-kira apa? Wih, nyampe nih, asik nih. Emang udah nyampe? Hah? Emang udah nyampe? Belum Belum kali. Belum, ini baru nyampe tempat transit. Oh iya? Iya. Gimana nih? Dubai. Dubai. Lah, terus berapa lama nih kita transit? Berapa lama? Mau tau nggak berapa lama? 2 jam. 10 jam. Nah, setelah transit selama 10 jam, sekarang kita nih udah diangkut sama bus buat lanjut naik pesawat ya. Oke, kita udah ada di dalam pesawat berikutnya. Menuju kemana masih belum dikasih tahu nih sama Albi, masih rahasia. Gimana, Bi? Iya, pokoknya kita kasih tahu kalau udah sampai. Nah, berhubung kita udah boarding, sekarang waktunya apa? Molor. Oke, akhirnya kita sudah sampai. Itu ada tulisan arrival di belakang situ ya. Dan sekarang kita udah ada di Bandara Internasional Bologna, Italia. Nah, kalau udah ngomongin Bologna, itu artinya ini adalah rumah bagi Ducati. Nah, karena sebentar lagi kita akan mengikuti kegiatan ataupun event World Ducati Week 2026 Anniversario ataupun Centenario 100 tahun. Ini adalah hari pertama Setelah kita tiba di Katolika Rimini, Italia. Sebelum kita ke acara nih, kita masing-masing udah dapet partisipan kit ya. Partisipan kit. Jadi kita masing-masing dapat nih Ya, Cuma masing-masing kita dapat. akan unboxing satu aja ya. Punya gua aja kali ya. Boleh, coba lihat. Oke. Kita unboxing dulu isinya apa aja nih. Pertama ada amplop nih. Di dalam ini ada, wah, t-shirt, Bar. Wah, Ada 1, 2, 3. Ada 3 t-shirt, 2 warna putih, 1 warna merah. Ini kayak bendera kita nih. Terus ini ada cap nih buat kepala, karena kan di sini lagi panas kan. Panas, summer. Heat wave gitu kan, summer juga. Jadi kalau misalnya pengen ngademin kepala, udah ada. Nah, kita lihat isinya apa aja. Wah, ada keychain. Ini buat ditaruh di kunci motor nih. keren sih. Ya, tuh ada tanggalnya juga, keikut setelannya. Nih, kita dapet pin tag nih buat ditaruh di baju kita. Tapi ini kayaknya nggak bakal gua pakai nih, sayang. Jadi bakal gua simpen karena kenang-kenangan. Kenang-kenangan ya. Bener, mahal loh. 100 tahun Ducati. Nggak bakal keluar lagi nih. Nggak bakal keluar lagi nih. Nah, terus ini ada gelang biar kita pakai akses keluar masuk selama 3 hari berturut-turut. Jadi free pass gitu ya. Nah, terus di sini ada stiker kalau misalnya kita bawa motor Ducati bisa ditempelin di motor buat dapat akses masuk. Nah, terakhir ini ada apa nih? Tag nih, lanyard tag. Jadi misalnya kita bisa pakai buat akses dan ketahuan kalau kita tuh peserta. Karena langsung ada QR-nya ya. Iya, karena ada QR-nya nih. Harus di-scan di sana. Harus di-scan. Jadi ini menunjukkan kalau kita adalah peserta dari
World Ducati Week 2026. Supaya tidak ada penyusup. Supaya tidak ada penyusup. Jadi kurang lebih itu semua yang kita dapat ya untuk partisipan kitnya. Semoga hari ini bisa berjalan lancar ya Bar. Ya. Sampai juga kita. Finally, kita ada di mana nih Bar? Kita udah ada di Misano World Circuit Marco Simoncelli di Rimini, Italia. Sekarang kita bisa lihat ya di sini udah ada banyak banget motor-motor daripada Ducatisti yang terparkir di sini ya, mulai dari yang klasik era sampai modern era, ada yang adventure, ada yang superbike, ada yang super sport, ada yang jenis ada ya? klasik, semua jenis pokoknya ada. Dan Seru sih. sirkuit ini tuh jadi markas utamanya Ducati kalau balapan di seri Italia. Ada tulisannya Misano World Circuit Marco Simoncelli. Nah, hari ini hari pertama akan ada banyak agenda ya Bar ya, yang bakal kita lewatin ya. Kayaknya nanti akan ada test drive Dari Ducati terbaru lah pokoknya ya. kita juga akan nyari-nyari Ducati yang langka, yang klasik, Bener banget. yang nggak ada di Indonesia. yang kita nggak ada cari. atau jarang di Indonesia bakalan kita cari. Oke, kalau gitu kita bakal jelajahin Misano World Circuit Marco Simoncelli Let's go. di WDW. Nah, sekarang kita udah ada di tribun Misano World Circuit Marco Simoncelli. Nah, Bi, pertanyaan pertama nih. Kenapa sih namanya Marco Simoncelli? Kenapa sirkuit Misano ini dinamain Marco Simoncelli adalah untuk menghormati mendiang pembalap Marco Simoncelli. Masih ingat nggak? Ingat. Ya yang crash ya? Crash meninggal di sirkuit Sepang Malaysia gitu. Nah, untuk menghormati peran beliau di dunia balap, maka tempat ini dinamai Marco Simoncelli karena bisa dibilang ya Marco Simoncelli orang Itali. Itu kalau kita lihat itu. udah mulai merangkai itu. Itu mau ada apa sih? Jadi besok atau di hari kedua pelaksanaan World Ducati Week ini bakal ada yang namanya One Make Race of Champion. Jadi semua pembalap tuh pembalap Ducati dari kelas MotoGP, Superbike, Asian Superbike, British Superbike itu digabungin. Balapan mereka pakai motor dengan spek sama. Pembalap Ducati. Jadi nggak ada alasan lagi nih, wah ini kan karena motor lo keren, ini kan karena motor lo bagus, nggak bisa ya? Benar, jadi semuanya full skill. Skill ya. Nah, lu jagoin siapa deh? Peko udah. Peko? Iya. Karena ini tahun terakhir Peko di Ducati kebetulan. Iya. Nah, kalau gue jagoin Marc Marquez deh kalau gitu biar nggak samaan. Jadi gimana? Kita lihat besok nih. Kita lihat besok ya. Sekarang kita lagi jalan-jalan, panas banget nih di sekitaran Misano World Circuit Marco Simoncelli. Woi, Apaan tuh? Motor apaan tuh? woi, iya nih. Coba. Salah satu Ducati klasik nih Bar. Ini namanya Ducati 750 Sport. Jadi ini adalah cikal bakal dari Ducati Super Sport era modern. Kalau sekarang kan ada namanya Ducati Super Sport 950. Nah, ini tuh nenek moyangnya. Generasi pertama Ducati Sport ataupun Ducati Super Sport. Ini masih pakai mesin pantah Bar, liatin. Jadi mesinnya tuh masih yang sangat-sangat konvensional banget. Jenis mesin pantah ini 750 cc. Terus juga dia masih punya selahan. Jadi dia nyalainnya bukan pakai electric starter, melainkan pakai selah kaki. Tapi mesinnya udah pakai L-Twin ya. L-Twin 90 derajat. Dan ini tuh diproduksi tahun 1972. Lebih tua dari kita. Kita ketemu lagi Ducati klasik. Coba lo kasih tahu nih Ducati klasik apaan sih? Yang sebelah kiri nih. Oke, maju sini. Nah, ini adalah Ducati 900 GTS. Ini tuh keluaran tahun 1978 sampai dengan 1979. Sebenarnya ini adalah generasi penerus dari Ducati 750 Sport yang tadi udah kita ulas yang warna kuning. Cuman ini versi penyegarannya. Dimensinya lebih gede, kelihatan lebih modern. CC-nya naik jadi 900 cc. Tapi dia masih sama-sama pakai engkol. Cuman di pembaruan yang tahun ini, yang tahun 78, dia udah ketambahan sama electric starter di sebelah sini. Kurang lebih gitu sih, Bar. Nah, Bi, Yes, ini katanya motor Ducati di belakang kita ini salah satu yang cukup langka di Indonesia. benar banget, Bar. Di belakang ini ada 2 unit Ducati Superbike. Yang mana ini jadi cikal bakal Ducati Panigale yang sekarang kita lihat, Bar. Udah gitu, katanya dia pernah dinobatkan sebagai Ducati yang terindah yang pernah dibuat. Benar, jadi 2 Ducati ini adalah Ducati yang didesain oleh Massimo Tamburini. Itu adalah desainer legendaris daripada Ducati sendiri yang pernah menciptakan Ducati Superbike seri mulai dari 748, 916, 996 sampai 998 yang kebetulan nih 748 dan 998 itu lagi bersebelahan. Di Indonesia mungkin jumlahnya nggak nyampe 10, baik keduanya, baik 748 ataupun 998, sedangkan yang versi single seaternya itu cuma 1 di Indonesia.
Jadi bisa dibayangin nih betapa langkanya motor ini, dan kalau nggak ada motor ini, nggak bakal ada Ducati Panigale ataupun Panigale V4. Udah lengkap banget nih. Kemana sih? Oh iya nih, udah pakai riding gear ya. Riding gear sampai ininya juga udah pakai protektor segala macam. Nah, di event World Ducati Week ini, para peserta yang hadir juga punya kesempatan buat mengikuti sesi DRE atau Ducati Riding Experience, di mana ada banyak tema sebenarnya. Kalau yang mau balap-balapan di sirkuit, ada motornya disediain Ducati Panigale. Nah, sedangkan gue nih katanya dijanjikan bisa ikut untuk rally-nya. Jadi ada motor-motor adventure yang bakal gue pakai. Ini adalah Ducati Desert X dengan mesin baru, yaitu 890 cc V2. Nah, kita udah masuk ke arenanya. Oke, ini slalom ya, zigzag kanan kiri. Kita dituntut harus punya teknik yang baik melintasi ini. Ducati Desert X ini sekilas memang mirip sama versi sebelumnya, tapi ternyata udah direvisi banyak hal. Mulai dari rangkanya yang pakai rangka monokok aluminium, kalau yang sebelumnya itu pakai rangka trellis, dan ini harusnya lebih agile dan juga lebih stabil. Terus juga mesinnya pakai mesin baru V2, dan motor ini lebih ringan dari generasi sebelumnya. Ini kalau belok kanan badannya ke kiri, belok kiri badannya ke kanan. Jadi kayak counter lean angle gitu ya, biar motornya tetap seimbang. Nyampe juga coy. Nyampe dan capek. Capek. Ini motor tinggi banget. Lama juga ya ternyata. Iya, jadi tadi tuh kita diajarin beberapa praktis gitu, mulai dari gerakan tubuh, posisi motor, putaran gas itu kayak gimana. Jadi nggak cuma asal test ride, tapi juga ada teknik-teknik yang harus kita pelajari kalau naik motor-motor adventure gini. Terus banyak tadi obstacle-nya juga banyak gitu, Bar. Kayak speed bump, pohon-pohon rubuh, jalan pasir berbatu, gitulah. Oke, istirahat dulu kali, Bar. Aus gitu. Keseruan kita masih belum berakhir nih. Ikuti episode selanjutnya masih dari WDW 2026. Gelaran Gias 2026 kini tinggal menghitung hari. Pameran otomotif terbesar ini rencananya akan diselenggarakan pada 30 Juli hingga 9 Agustus 2026 mendatang. Nantikan informasinya sesaat lagi hanya di CNN Indonesia Drive. Jika biasanya mobil tua identik dengan pemilik yang sudah tua juga, namun stigma itu kini sudah mulai berubah. Sejumlah generasi Z dan milenial ternyata kini juga mulai menyukai Motuba alias mobil tua bangka. Seperti yang ada pada acara pagi-pagi party yang digelar Volkswagen Beetle Club dan bekerja sama dengan Sarinah pada Minggu pagi 14 Juli lalu. Puluhan mobil Beetle yang sudah berusia puluhan tahun ini berkumpul untuk unjuk keindahan di hadapan para warga yang berolahraga pada acara CFD atau Car Free Day. Antusias warga baik muda maupun tua tercermin pada saat mereka melakukan foto bersama dengan mobil antik serta mewah di masanya ini. Sejumlah tokoh juga turut meramaikan acara ini dengan memajang koleksi mobil Beetle mereka seperti mantan Wakapolri Nana Soekarno dan juga Bambang Susatyo yang membawa Beetle modifikasi miliknya. Secara udah lama yang pernah bikin misi atau realisasi di sana, kita mengulangi kembali ya, mungkin banyak anak-anak muda milenial maupun Gen Z yang belum
terlalu kenal dengan VW, khususnya VW Kodok. Tidak hanya dipajangkan, puluhan mobil ini juga dilombakan dengan sistem voting dari para pengunjung yang datang dalam acara ini. Kebetulan acara ini kami adakan di Sarinah, dan ini acara pertama di pengurusan kami, di mana kami kolaborasi dengan pihak Sarinah dengan menampilkan 23 mobil terbaik untuk dikontes. Nah, cuma membedakannya adalah kali ini kontesnya tidak memakai juri, tapi memakai people choice. Artinya kita hanya menggunakan Google Form, kita hanya mengharapkan pengunjung yang datang bisa menilai mobil-mobil ini. Dan ini hanya 3 kategori saja, jadi sangat simpel. Peserta yang datang pun tidak cuma dari Jakarta, tetapi juga ada yang dari Bekasi dan juga Bandung. Tahunnya bervariasi ya, dari kayaknya yang paling tua tuh 62 nih yang ikutan. Sampai yang baru New Beetle mungkin tahun 2010 ya. Sebagian dari peserta kontes ini gabungan dari klub kita, Vlogmaster Kita Club. Lalu juga ada dari VW Bekasi, ada juga sahabat kita dari VW Club Bandung. Salah satu yang menarik dan bersejarah adalah VW Beetle polisi milik mantan Wakapolri Nanang Soekarno ini. Mobil ini merupakan mobil komandan patroli milik Polda Metro Jaya yang digunakan pada tahun 1978 hingga 1979. Ivaldi Widianto, Jakarta. Gias 2026 resmi mengumumkan berbagai persiapan menjelang penyelenggaraannya pada 30 Juli sampai 9 Agustus 2026. Pameran otomotif ini diklaim akan hadir dengan skala yang lebih besar dengan diikuti oleh puluhan merek kendaraan serta sejumlah peserta baru yang siap meramaikan industri otomotif nasional. Gias 2026 sebentar lagi akan segera dimulai pada 30 Juli sampai 9 Agustus 2026 tentunya dengan mengusung tema Eye of the Future. Tema ini digadang-gadang guna mencerminkan komitmen pameran dalam menampilkan inovasi dan perkembangan teknologi otomotif masa depan. Tahun ini, Gias akan menggunakan area pameran seluas 125.000 meter persegi. Luas tersebut menjadikan Gias 2026 sebagai salah satu pameran otomotif terbesar di kawasan Asia Tenggara. Sebanyak 68 merek otomotif tercatat akan berpartisipasi, terdiri dari 43 merek mobil penumpang, 7 merek kendaraan niaga, 13 merek sepeda motor, serta 5 merek karoseri. Gak cuma itu, pameran ini juga akan diramaikan oleh 150 merek industri pendukung yang menampilkan ragam produk dan layanan otomotif. Menariknya lagi, penyelenggara juga mengungkapkan akan ada 10 merek baru dari semua jenis kendaraan yang untuk pertama kalinya berpartisipasi di Gias. Meski begitu, penyelenggaraan Gias 2026 juga secara tak langsung berhadapan dengan situasi ekonomi global dan nasional yang cukup menantang. Disampaikan oleh Ketua Bidang Pengembangan Pasar Indonesia, Jongki D. Sugiarto, di acara press conference Gias 2026 pada Senin 13 Juli lalu, menyebut kondisi ekonomi masih menjadi tantangan bagi industri otomotif tanah air. Tapi pihaknya tetap optimis dengan hadirnya pameran Gias bisa turut menstimulus daya beli masyarakat. Kayaknya belum ya. Kalau dilihat dari 6 bulan pertama kan belum ya. Betul ada kenaikan dibanding tahun lalu secara wholesale 15% kenaikannya. Tapi kita punya target, bukan target sebetulnya, proyeksi. Proyeksi kita 850.000, 50.000. Mudah-mudahan bisa tercapai. Mudah-mudahan ya. Tadi kan banyak kan faktornya kan saya bilang daya beli masyarakatnya harus ditingkatkan. Faktor tadi produknya sendiri, ya kan? Kalau ada launching model baru lagi dengan harga yang menarik, yang tadinya belum kepikiran ganti mobil, betul kan? Gias 2026 yang juga menjadi penyelenggaraan ke-33 kalinya sejak pameran pertama kali digelar pada tahun 1986 ini menjadi tempat sejumlah brand otomotif baik yang existing maupun yang baru bergabung di Indonesia untuk mempersiapkan strategi pasarnya masing-masing. Tapi jadi kita bisa bilang wait and see juga. Tapi dengan kondisi sekarang kita pasti pede kok kondisinya akan membaik. Yang paling menantang kita bisa bilang sih terkait supply. Terkait supply kita cukup menantang. Kalau bicara soal masalah insentif harga udah pasti. Semua pasti akan nungguin harga terbaik pasti ya. Jadi ya semuanya lah. Tapi overall sebenarnya kita bisa bilang 80% lah. Regulasi udah aman, segala macam juga udah aman. Dan kita pun juga sudah punya pabrik di Indonesia. Jadi nanti mungkin juga salah satu topik yang kita bawa di Gias ya terkait dengan pabrik kita yang ada di Indonesia. Secara makro sendiri, secara global ekonominya sedang tidak baik-baik saja.
di Indonesia juga kondisi ekonominya lagi susah. Istilahnya masyarakat pada saat ini pasti akan punya prioritas sebelum membeli suatu mobil sebelum membeli mobil pasti ada prioritas yang harus ditentukan nih, kira-kira mobil ini masuk ke skala yang mana. Nggak seperti tahun-tahun yang lalu ya, ketika orang-orang punya spare dan ekonominya lebih pasti gitu. Kemudian tantangan yang berikutnya adalah gempuran brand dari Chinese brands dengan teknologi EV-nya yang sudah tentu pada saat ini masih menjadi satu magnet buat orang-orang yang ingin membeli kendaraan ya. Apalagi sekarang mobil makin banyak, jalanan macet segala macam, pasti EV akan menjadi satu pilihan yang menarik buat mereka. Itu sebenarnya challenge-nya. Dengan skala pameran yang semakin besar, Gias 2026 diharapkan menjadi panggung bagi berbagai peluncuran kendaraan baru, sekaligus menunjukkan perkembangan industri otomotif nasional dan juga global. Tim Liputan CNN Indonesia. Marc Marquez bekerja keras dalam Grand Prix Jerman. Dirinya memulai start dari posisi terdepan dan berhasil finish di urutan pertama. Sementara itu, pemuda asal Sleman, Yogyakarta, Kiandra Ramadipa berhasil mengumandangkan Indonesia Raya setelah keluar sebagai juara Red Bull Rookies Cup di Sachsenring, Jerman. Nantikan informasinya selengkapnya sesaat lagi di CNN Indonesia Drive. Grand Prix Sachsenring Jerman yang digelar pada minggu lalu membuat Marc Marquez bekerja keras. Start dari posisi terdepan, Marc Marquez berhasil finish pertama. Sementara itu, Kiandra Ramadipa, pemuda asal Sleman, Yogyakarta berhasil menjadi juara pada Red Bull Rookies Cup di Sachsenring, Jerman. Juara dunia MotoGP 7 kali Marc Marquez berhasil memperkuat posisinya dalam perebutan gelar juara tahun ini. Marquez finish pertama pada Grand Prix yang diadakan pada Minggu di sirkuit Sachsenring, Jerman. Dari awal start, Marc langsung bertarung dengan sang adik Alex Marquez. Hingga akhirnya Alex terjatuh pada lap ke-10. Hal ini membuat Marc mengendalikan balapan dari depan, menjaga jarak dengan Raul Fernandez dan Ai Ogura. I mean, always victory is victory, but I will run in the top 10. So, yeah, 10 victories in one circuit in the MotoGP class is something amazing, but super happy. Honestly speaking, not 100% happy because I would like to see also Alex here in the podium because I saw the way he worked after the Montmeló race and it was amazing. Sementara itu dari Moto2, Ivan Ortola dari Spanyol mengubah start terdepannya menjadi kemenangan yang diraih dengan susah payah. Dirinya berhasil menahan serangan di lap terakhir dari sesama pembalap Spanyol, Daniel Holgado. Sementara Izan Guevara melengkapi podium yang seluruhnya diisi oleh pembalap Spanyol di posisi ketiga. Dan di Moto3, Brian Uriarte berhasil mempertahankan ketenangannya dari start terdepan untuk mengamankan kemenangan dan unggul tipis atas pemimpin klasemen Maximo Quiles dalam pertarungan sengit. Pembalap Spanyol dari tim Red Bull KTM itu meraih kemenangan dengan total waktu 33 menit 2,694 detik. Di ajang berbeda, talenta muda asal Sleman, Yogyakarta, Kiandra Ramadipa sukses untuk mengumandangkan Indonesia Raya di benua Eropa. Kiandra tampil optimal dalam perlombaan Red Bull Rookies Cup di sirkuit Sachsenring, Jerman setelah start pada posisi ketiga. Meskipun balapan berakhir dengan kibaran bendera merah, race director memutuskan Kiandra sebagai juara setelah 11 kali melintasi garis finish dengan posisi terdepan. Dari kemenangan ini, Kiandra pun berhasil naik peringkat ke urutan 3 klasemen sementara, terpaut 47 poin dari sang pemuncak klasemen Bernard Fernandez. Informasi tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Drive edisi kali ini. Saya Albi Pratama pamit undur diri, sampai jumpa and until the next ride.